Ya. Oh ya, ini Udah kok, ada suara kamu. Ada suara kamu. Selamat pagi teman-teman dan juga teman-teman yang nonton. Maaf, ini kami terlambat untuk melakukan presentasi KPR ini. Hari ini aku mau presentasi mengenai review tengah semester mengenai beberapa hal yang seperti proyek mandiri, rutinitas sehari-hari dan juga apa yang aku kerjakan di semester ini. Nah, ini beberapa kegiatan IPA kelas yang aku lakukan, yaitu ada rutinitas, ada proyek kelompok, dan juga proyek mandiri. Jadi ini adalah selain rutinitas harian yang aku kerjakan selama ini, setiap harinya aku mengerjakan akademik esai, jurnal harian, koordinasi pagi, artikel harian, dan waktu ini. Untuk akademik esai sendiri, sekarang aku sudah mencapai 54 total akademik esai hingga saat ini. Dan setiap akademik esai itu kami diberi tantangan untuk menuliskan sekitar 250 kata hingga 500 kata. Nah, akademik esai sendiri, aku sendiri menulis artikel-artikel dan akademik esai yang berkaitan dengan sikap diri dan pengenalan diri. Misalnya seperti ini, berperan menjadi diri sendiri, lalu ada ujian lawan kritik. Nah, habis itu ada jurnal harian juga. Untuk jurnal harian, aku sendiri mengerjakannya tiap hari, jadi konsisten. Dan dari jurnal harian tersebut, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, aku sendiri bisa memaknai apa sih si jurnal harian ini. Setiap harinya, misalnya menurut aku seperti apa hari ini, kinerjaku seperti apa, itu yang tadi mungkin aku tidak sadari, ternyata di akhir hari juga tersadari dan bisa membuat hari esok lebih baik lagi. Habis itu, si jurnal harian ini juga ada rekapnya, jadi rekap performa tiap anggota seperti apa di jurnal harian bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah progres jurnal harian aku sendiri. Untuk yang ini dari kinerjanya, aku sendiri bisa dibilang kurang konsisten dalam awal-awal, tapi menjelang akhir-akhir selalu berada di atas. Dan setelah itu ini ada data juga mengenai hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat jurnal harian itu. Balik ke slide berikutnya. Jadi ini habis itu koordinasi pagi. Nah, biasanya dalam koordinasi pagi itu kami bergantian untuk membuat Google Meet satu sama lain secara seperti komite gitu. Jadi bergiliran dari satu sampai akhir dan juga diulang-ulang terus. Nah, untuk koordinasi paginya biasanya kami lakukan pada saat jam 7.30 dan koordinasi pagi tersebut di sana kami berdiskusi, karena kami mau bertanya hal apapun ke kakak atau mungkin mendiskusikannya bareng teman-teman mengenai proyek mandiri kami, progresnya seperti apa,
ataupun juga dengan proyek kelompok, misalnya ada masalah yang benar-benar mengganggu di hari sebelumnya karena ada kendala teknis, jadi itu bisa diobrolin di sana rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kadang bisa berjalan lama sampai jam 8.30 atau jam 8 lebih, tapi kadang juga karena tidak adanya hal yang dibahas di koordinasi pagi, jadi langsung ditutup. Untuk aku sendiri, koordinasi pagi ini kadang membuat aku bingung, tapi kadang juga aku sendiri jadi lebih kebayang gitu, ada insight baru dari orang-orang, dan sehingga koordinasi pagi ini aku bisa kadang memberikan pertanyaan, bisa lebih dimengerti dan dimaknai, tapi kadang juga satu sisi aku malah bingung mau nanya apa karena progresnya masih sama-sama saja. Habis itu ada kegiatan rutinitas untuk membaca harian. Jadi untuk rutinitas ini aku sendiri membaca artikel harian ini setiap hari dan menulis rekapnya di satu tabel Google Sheet, dan di tabel tersebut setiap harinya itu ada kategori yang berbeda. Jadi untuk baca artikel harian ini aku sendiri bisa lebih mendapatkan wawasan dan lebih inisiatif kalau misalnya aku sendiri perlu baca artikel, berita dan lain-lain. Kadang malah aku sendiri misalnya paginya sudah membaca berita tentang ini melalui website tertentu, tapi dari artikel harian aku jadi nambah wawasan lagi. Untuk artikel harian ini aku lakuinnya dengan konsisten sehingga emang bisa benar-benar dapat manfaatnya. Tapi karena itu juga karena konsisten, tapi lama-lama juga aku sempat menganggapnya sebagai hanya rutinitas biasa saja dan hanya dikerjakan sebagai apa yang perlu dikerjakan pada hari itu, kurang lebih seperti itu. Untungnya akhir-akhir ini aku lebih membaca artikel harian ini dan menulisnya dengan lebih detail, dan cuma sebagai sekedar membaca, tapi benar-benar dilihat ini ada kata-kata baru. Terakhir itu adalah waktu hening. Untuk waktu hening, aku sendiri di rumah selama kegiatan online itu sempat tidak terlalu konsisten melakukannya. Ada beberapa kali aku tulis. Dan waktu ini awalnya dikerjakan secara berkelompok di Google Meet secara sama langsung. Tapi lama-lama kakak memberikan kami otoritas sendiri untuk mengatur waktu ininya sendiri dan supaya bisa merasakan manfaatnya juga. Dan waktu ini bisa dilihat di slide-nya. Nah, ini yang artikel harian tadi. Jadi kita menulis poin-poin penting, kata-kata baru. Kalau aku sih paling dapat manfaatnya dari sisi kesehatan dan juga berita tentang hidup. Habis itu ada ini. Nah, ini untuk efektivitas belajar waktu hening juga harian atau TK dan juga sehari. Menurut aku sendiri waktu mandiri efektifnya adalah 70% dari itu sendiri. Karena terkadang benar-benar lupa untuk melakukan waktunya sendiri saat koordinasi pagi ditanya baru keingat. Habis itu ada sesi baca artikel harian 90%, jumlah hariannya 75%, dan terakhir atomic esainya 90%. Nah, ini sudah masuk ke rutinitas mingguan.
Jadi tiap minggu itu terkadang aku melakukan notulensi kalau misalnya memang ada hal penting yang perlu dicatat. Jadi notulensinya seperti ini. Terus notulensinya berupa dokumentasi sama catatan yang kegiatan mudah. Notulensi ini sangat penting bagiku karena aku bisa melihat rekap-rekap dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Misalnya ada catatan apa saja yang perlu diperhatikan dan juga diingat kembali dan sampai lupa. Kalau buat olahraga ini juga dilakukan secara mingguan. Setiap hari Jumat di olahraga tersebut kami juga melakukannya secara mandiri. Sempat didokumentasikan, sempat juga enggak. Kalau olahraganya tidak didokumentasikan, aku sendiri malah lebih niat untuk olahraganya karena bisa mengatur sendiri dan juga melakukannya tanpa beban gitu. Dan aku sendiri merasakan manfaat olahraga ini kalau benar-benar serius. Terakhir ada question of the week. Ini adalah sesi kegiatan dari Jumat yang lumayan unik, yang bisa dibilang cocok dengan sifat aku sendiri karena aku sendiri merupakan orang yang lumayan suka diskusi mengenai hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah ini olahraganya. Habis itu ini question of the week. Ini hal-hal yang bisa direkap dari question of the week. Kalau menurut aku sendiri, kadang justru apa yang kita pikirin belum tentu orang lain pikirin sama. Dan itu menampilkan question of the week dengan sangat jelas. Misalnya aku berpikir, kenapa remaja kebanyakan lebih sensitif? Aku misalnya berpikir karena keadaan sosial, karena cemas, takut. Tapi orang lain juga bisa berpikir, misalnya karena tidak mengenal diri sendiri, karena lelah, karena memiliki emosi yang tidak stabil. Dan itu tersampaikan dengan jelas. Dan setelah question of the week, biasanya aku sendiri bisa membaca ini semua lagi dan akhirnya bikin kesimpulan yang lebih faktual daripada cuma pandangan subjektif sendiri, tapi pandangan secara orang-orang lain. Meskipun mungkin orang-orang lainnya paling hanya 5 orang di sekitarku, yaitu teman-teman waktu. Dan bisa mungkin kita selanjutnya. Habis itu kita lanjut proyek kelas. Kalau ini adalah proyek Excel. Ini adalah siklus halaman gerak selnya sendiri. Dan dalam gerak sel ini ada 2 poster. Salah satunya dibuka pada tanggal 28 hingga 30 September. Tapi habis itu gerak selnya diperpanjang sampai tanggal 6 Oktober. Di sini aku perannya adalah mengatur keuangan penjualan, baik-baik dengan peran. Jadi aku sendiri nggak merasa punya banyak peran dan banyak terlibat di BSR ini, karena ini kan mengatur keuangan penjualan. Kalau penjualannya dikit, keuangannya pasti dikit. Dan keuangan itu kan adalah suatu bagian pekerjaan yang mungkin di awal-awal tidak terlalu sibuk, di akhir-akhir baru sibuk. Nah, karena itu aku awal-awal malah melihat teman-teman semuanya sibuk, aku sendiri tidak sibuk dan malah merasa gimana ya, merasa tidak terlalu percaya diri dan merasa cemas karena ini aku jadi tidak bisa melakukan apa-apa, padahal mungkin aku bisa membantu teman-teman yang lain juga. Jadi balik-balik ke diri sendiri. Terus berikutnya untuk next, jadi next ini adalah kegiatan
yang dimana kita melanjutkan proyeknya K12. Jadi di Nenek ini kami mencoba untuk merancang suatu pembuatan keripik. Untuk pembuatan keripiknya sendiri, idenya adalah untuk membuat keripiknya simpel, kentang, dan mendukung. Jadi ini adalah contohnya. Di sini adalah log frame analisis dan juga visi model kanvas yang kami bikin di proyek Nenek ini. Terus apa peran itu di sini? Untungnya peran itu di proyek Nenek ini cukup banyak karena aku dengan dua teman yang lain untuk melaksanakan Nenek ini dengan cara planningnya dan diskusinya bersama. Lalu apa yang dikerjakan adalah aku kebanyakan menulis catatan Nenek ini. Dan untuk pengaturan kendaraan keripik secara berkelanjutan. Maksudnya adalah keripik berkelanjutan yang bisa diturunin ke orang-orang berikutnya, ke pengurus-pengurus berikutnya, dan bisa dipelajari ini. Misalnya ada saran apa yang kami buat, bisa dibagikan ke mereka. Itu juga K12 begitu kepada kami. Kalau ada kesalahan apa yang mereka lakukan di sebelumnya, mereka pasti ceritakan pengalaman. Oke, next. Jadi ini proyek terakhir, proyek project. Ini mungkin karena K11 itu dibagi dua. Jadi aku bagian ini, teman-teman yang lain ada yang bagian cyber project atau proyek kertas. Nah, proyek kertasnya sendiri sih, progresnya sekarang adalah bikin kertasnya dulu, mempersiapkan si produk yang untuk dijual. Dan kami tujuannya di semester ini adalah melanjutkan membuat kertas daur dari jenjang sebelumnya dan juga menjual kertas tersebut. Sudah dibuat, ini ada akun Instagramnya, dan di sana kami membagikan beberapa hal yang berkaitan dengan kertas ini sendiri dan juga berkaitan dengan proyek kami, proyek kelas kami, itu mungkin tidak berkaitan dengan kertasnya. Nah, ini untuk proyek mandiri aku sendiri. Kalau proyek mandiri aku sendiri, after work in progress pertama, progres terbaru aku adalah sudah bisa mengotak dan juga bergabung dengan komunitas basket main. Komunitas basket yang aku gabung ada dua. Itu pun dua karena ada satu yang mungkin bisa dijadikan utama, ada dua yang menjadikan alternatif. Untuk komunitas yang utama, lokasinya di Bandung, dan mereka mainnya itu setiap hari. Mereka itu mainnya setiap hari weekday dan juga weekend, tapi berbayar. Dan untuk komunitas alternatifnya ada juga lagi komunitas namanya adalah Manusia Basket Indonesia. Dan dalam komunitas tersebut itu sempat terjadi kendala untuk pendaftarannya, sehingga aku menjadikannya sebagai alternatif. Tapi sekarang sudah terselesaikan kendalanya. Aku tinggal milih komunitas mana yang akan jadi prioritas bagi aku. Terus kendala yang aku alami di sini adalah terjadinya error pada masa pendaftaran, sehingga aku terpaksa untuk mencari cara keluar dan juga mencari komunitas basket lain apabila skenario terburuk terjadi. Misalnya skenario terburuknya komunitas basketnya hambatan errornya nggak bisa diperbaiki gitu. Lalu tindak lanjut yang aku bakal lakukan nanti adalah mengikuti kegiatan komunitas secara real untuk melakukan pengamatan kira-kira potensi apa yang bisa aku dapat dari mereka, dan setelahnya
aku ingin merekam video video mereka sedang main basket. Ini tapi dari video prototype ini aku jadi lebih terbayang lagi. Bagaimana uji coba ternyata video prototype ini kita prioritaskan peran itu seperti apa misalnya. Habis itu kamu itu progres apa yang aku lakukan selama 1 bulan ke belakang. Dan terakhir tanggal Oktober aku bergabung dengan 2 pembicara. Nah, berapa menit? Kita lanjut kembali ini ke bagian dokumentasi tambahannya. Jadi ini dokumentasi tambahan, ini dokumentasinya adalah dokumentasi pada saat aku mengontak mentorku ini. Lanjut. Bisa selanjutnya? Oh udah, ya ampun. Jadi ini juga pada tahapan produksi prototipe videonya. Ini contoh yang diberikan. Ini contoh gambarnya yang terdokumentasikan di sana. Secara behind the scenes-nya seperti apa teknisnya. Dan teknisnya itu saat itu emang bukan jadi teknisnya itu bukan yang gimana, itu ada skenario-nya juga, tapi tidak selalu berjalan dengan skenario-nya.
Terus di sini ini ada kendala dan masalahnya. Kendala yang aku alami di proyek ini adalah pertama adalah strategi yang lemah. Kalau untuk strategi yang lemah ini adalah karena aku kurang melakukan planning yang terlalu mendetail dan juga terlalu besar. Dengan strategi yang lemah, akhirnya aku di satu titik jadi tidak tahu mau ngapain, tidak tahu tujuan sebenarnya itu apa. Karena tujuan aku pun berbeda-beda, berubah-berubah pula. Misalnya tujuan awalnya adalah membuat video entertainment, yang video konten. Jadi agak melenceng secara tidak sadar. Setelah itu juga dari video prototype ini, tujuan aku malah lebih nggak jelas lagi. Dan menampilkan video komedi dan video gagal. Dan menurut ini, cara intinya adalah karena aku berpikir tidak fokus, lalu tertunda. Kadang malah tidak mau untuk bergerak lebih dalam hal berpikirnya, sehingga malah lebih tidak fokus lagi dan tertunda. Misalnya prototype video itu rencananya dijadikannya hari Kamis tanggal 20, tapi malah tertunda minggu kemudian karena belum ada rencananya yang dibuat. Itu juga kayak presentasi ini tertunda karena lalu masalah yang ketiga adalah ekspektasi. Ekspektasi seperti apa? Saat proyeknya sudah berjalan, ekspektasinya sudah bikin konten beberapa kali. Ekspektasi awalnya seperti itu, tapi memang kemudian itu, dan juga aku menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi aku membuat usaha yang kurang sehingga aku jauh dari mencapai ekspektasi tersebut. Untuk ekspektasi sendiri, aku tidak bisa ekspektasi terlalu tinggi, tapi nggak bisa juga ekspektasi terlalu rendah. Kalau ekspektasi terlalu rendah, itu aku sih berpikir kalau aku tidak maksimal dan bisa lebih dari itu. Tapi kalau ekspektasi terlalu tinggi, kesannya malah lebih terkesannya malah seperti mudah dilakukan padahal sangat sulit. Terakhir adalah asal jadi. Dan jujur aku ingin cepat beres dan cepat hasil, malah kuantitasnya yang lebih baik daripada kualitas. Misalnya aku mengerjakan prototype video, target waktunya kemudian gitu. Tapi aku ingin cepat terlihat beres progresnya, sehingga aku setelah beberapa hari udah selesai videonya, dan aku malah bangga karena sudah cepat selesai videonya. Tapi video yang cepat selesai belum tentu video maksimal. Jadi kalau percuma cepat, kalau misalnya kita hanya asal jadi dan hanya ingin lihat sudah beres, padahal kualitasnya nggak gimana. Contoh berikutnya. Jadi ini yang berikutnya, ini apa yang aku akan lakukan ke depannya setelah presentasi ini. Aku
Coba. Kak Gina, apakah ada yang mau? Udah presentasinya Hagen. Ini apa nggak sih masuknya juga ya? Coba agar di situ ngomong Kak Gina dengar nggak kalau Kak Gina? Kak Gina, apakah dengar? Dengar Kalau suara dengar, Hagen ada. angkat jempol. Kenapa? Kak Gina suara kedengaran? Ada. Oke. Kenapa yang ini nggak keluar? Bentar ya Kak Gina, too much techniques today. Ini kan kita belum kan? Ini ya. Ini. Kak Gina enggak coba dites suaranya. Tes. Ada nggak? Nah. Udah, Kak. Kak Gina, apakah ada pertanyaan untuk presentasi aku kali ini? Pertanyaannya bingung sih, tapi ya semoga aku menangkap yang kamu presentasikan ya, walaupun tadi agak putus-putus. Coba balik ke yang ini dong, yang hambatan itu loh, yang ada 4, yang ada ekspektasi nana. Nah, Ya, ini bukan. oke. Ini tuh kan masalahmu ya, strategimu lemah, terus menunda ekspektasi, terus asal jadi itu kan kayak trouble-nya banyak sekali gitu ya. Nah, sebenarnya titik awalnya kamu punya masalah ini tuh apa sih gitu? Maksudnya ini tuh kan proyek pribadimu, proyek mandirimu gitu kan. Tapi di awal tuh strategimu lemah. Nah, menurut kamu titik awal sebelum ini tuh apa sih gitu? Kan ini tuh kayak ya kamu tidak mengerjakan proyekmu gitu. Awal mula masalahnya apa sih? Awal mulanya jadi aku sendiri bikin dan kebayang akan rancangan satu proyek mandiri untuk membuat video tutorial basket. Nah, dari sana first impression yang aku berikan di video ini adalah bikin satu tutorial yang bisa bermanfaat bagi orang-orang. Tapi seiring berjalannya waktu, misalnya dari presentasi awal, aku malah jadi lebih bingung karena ada beberapa ide dan jalan keluar dari proyek ini, misalnya bikin video tutorial yang interaktif menurut saran Kaleo. Habis itu bikin satu konten yang berupa seperti entertainment tapi juga tutorial. Nah, kalau dari sana sih aku sendiri malah lupa akan tujuan awalnya untuk bikin video tutorial. Jadi
Jadi ya misalnya hasil riset yang aku kerjain itu tentang gimana bikin konten yang baik, gimana bikin konten menarik. Jadi ada sedikit pergeseran dari tujuan awalnya. Akhirnya jadinya seperti ini. Terus si prototype video yang aku buat, akhirnya jadinya kurang jelas si skenario-nya, bisa dilihat di sebelum-sebelumnya. Sebelumnya. Belum lagi. Nah, jadi ini yang kayak skenario yang aku buat. Skenario yang di sebelah kiri itu adalah skenario yang dibuat di hari H-nya. Jadi sangat dadakan, tapi yang sebelah kanannya itu skenario secara tertulis yang sudah dibuat dari hari-hari sebelumnya. Dari skenario ini aku sendiri malah jadi bingung ingin bikin videonya seperti apa pada orang-orang. Apakah lebih untuk bikin menarik bagi mereka atau apakah akan lebih informatif gitu. Karena secara misalnya skenario frame by frame-nya itu, jadi ada bagian-bagian yang nggak bisa disatuin dua-duanya. Misalnya aku awalnya bikin intronya itu mau yang menarik, yang mungkin nggak berkaitan sama proyek ini, yang waktu itu kebayangnya gitu. Tapi atau mungkin bikin intro yang rada formal, yang rada informatif, tapi mungkin bukan jadi konten hiburan atau gimana gitu. Oke. Nah, kalau di indikator pencapaianmu itu apa, Hegen? Kalau di indikator pencapaian aku sih, bikin serian konten berupa beberapa video mengenai tutorial gimana main basket dengan benar. Nah, kalau gitu ya menurutku sih balik lagi ke ya indikator pencapaianmu itu gitu. Jadi jangan ya mungkin memang banyak masukan-masukan dari orang lain, tapi karena ini proyek mandirimu, sebenarnya kamu tuh punya kuasa penuh untuk memutuskan mana saran yang akan kamu ambil dan jadikan masukan ke dalam proyekmu atau tidak kan, gitu. Nah, terus menurut pengalamanku sih ya, kayak membuat video itu, tapi berbeda sih, mungkin karena aku tipe orang yang learning by doing gitu. Jadi saat membuat sesuatu, aku akan terjun dulu, kayak misalkan buat video, ya aku buat dulu aja videonya, nanti tuh sambil berjalan tuh aku pasti akan belajar gitu loh. Misalkan, jadi semakin banyak video yang aku ambil, akan semakin banyak aku belajar gitu. Nah, mungkin kamu harus tahu dulu cara belajarmu itu seperti apa gitu, sehingga nanti pada saat kamu buat video itu, kamu bisa tahu, oh cara yang paling tepat buat aku itu kayak gimana gitu. Misalkan kalau mau buat video basket, tutorial basket, kalau dari aku mah mending ya kamu buat aja ya dulu gitu. Bukan bagus atau tidaknya, tapi pada saat, jadi kayak pada saat kamu nge-tag itu bisa jadi bahan review kamu. Apakah ini sudah pas atau enggak. Dan sebenarnya enaknya sebuah video itu tuh kita bisa mainin di editing, Hegen. Jadi kamu tuh tidak perlu tag satu waktu itu untuk satu konten gitu. Jadi bisa ada beberapa video yang bisa kamu potong-potong dan jadikan satu konten disesuaikan dengan tujuan videomu gitu. Paham nggak? Jadi kamu bisa nguatinnya pada saat editing. Nah, itu tuh akan terjadi pada saat kamu lebih banyak nge-tag video. Jadi, saranku, daripada kalau misalkan hambatanmu itu lama di planning, lama di rencana gitu kan, ya udah tag aja dulu, nanti hasil tag video itu bisa kamu olah di pas bagian editing gitu loh. Gitu. Jadi, kalau saranku sih,
kamu tag aja video beberapa kali coba gitu ya dengan berbagai cara gitu kan, biar kamu juga tahu oh cara yang paling bagus kayak gini, angle yang paling bagus dari sini, terus kamu dengan siapa aja gitu. Nah nanti hasil video yang udah kamu tag itu banyak, bisa kamu olah, bisa kamu potong-potong jadi video yang berdasarkan tujuan kamu gitu. Ya. Gitu sih aja sih dari aku. Itu aja sih soalnya yang aku tangkap itu sih dari presentasi kamu. Semangat terus Agen. Ya, makasih Kak. Oke. Yuk. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau nanya, atau enggak mungkin dari YouTube. Ya udah, karena sudah kelamaan melebihi waktu batasnya, jauh melebihi waktu batasnya. Sekarang saya tutup presentasinya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lain kali. Dan selanjutnya ada Brian yang akan melakukan presentasi.